fa in kana gola alfun fi zimmati au dainan ila akhir mata qadama minhuma syuddiqa al-muqarrah alal madzhab biyaminihi ana lahu alaihi alfan akhar. Kalau mukir mengatakan saya punya hutang 1000 yang ada di dalam tanggungan saya, atau 1000 merupakan dain hutangan sampai apa itu namanya seperti yang di atas gini ku alfun akhor dainan ditambahin ngono atau alfun akhor fizim li alaya lahu alaya alfun fizim mati atau alfun dainan. Kemudian menafsiri bahwa dia punya dia punya aku barang titipan. Ini yang dimenangkan yang muqarrulah, karena ada kata zimmati atau kata dainan tidak bisa diasosiasikan, tidak bisa dimaknai dengan kata titipan. Sangat paham betul. Jadi kalau dia itu mengatakan saya punya hutang pada Zaid 1000 yang ada dalam tanggunganku atau menjadi hutang. Kemudian dia mengatakan aku mengembalikan inilah uangnya yang dimaksudkan 1000. Padahal 1000 yang disampaikan itu adalah titipan. Dalam hal ini penjelasan alaya dengan penjelasan saya punya hutang 1000 bidimati atau 1000 dainan dengan ditafsiri pada titipan, perkara yang dititipkan tadi tidak relevan, nggak sambung. Sebab kata titipan itu bukan zimmah, juga bukan dainan. Dainan itu barang yang tidak muayyan. Zimmah itu barang yang tidak muayyan. Punya utang 1000, itu namanya zimmah atau dainan. Karena 1000 itu 1000 barang yang mana belum ada, itu jadi dainan. Tapi kalau 1000 ini namanya muayyan, sedangkan wadiah itu muayyan. Makanya yang dibenarkan dalam hal ini adalah penjelasan dari muqarrulah alal madzhab dengan sumpahnya bahwa muqarrulah telah mempunyai hak 1000 lain daripada titipan. Wa thariq asali wajhani. Mazhab yang kedua tetap ada dua wajah. Yang kedua dibenarkan mukir dengan sumpahnya bahwa dia tidak punya hutang 1000 selain yang dititipkan tadi. Nah, sedangkan bizimati ini maksudnya menjadi tanggungan yang yuridubi intalifat al-wadi'ah. Kalau memang rusak kan menjadi tanggungan saya. Nah, bisa diartikan semacam itu. Nah, kamu kenapa mengatakan mati? Ya maksudnya kalau di situ rusak kan mati. Kalau hilang kan mati, ngoten kok. Dan kalau dicuri orang dengan gegabah kan dainan, tentu. Nah, ya panggahane ae. Walhasil suatu kata-kata yang bisa ditafsiri dengan beragam makna, ini nanti apakah ditafsiri dengan makna yang dekat, apa terserah penjelasan orang yang ikrar. Ini masih terjadi khilaf. Menurut yang pertama, kalau lafaz itu mempunyai beragam makna, ya terserah yang dikehendaki oleh yang mengatakan, karena yang mengatakan lebih tahu.
Yang kedua, enggak, ya jangan ditafsiri dengan seenaknya saja, tapi ya yang lebih dekat dengan kata-kata. Berarti yang satu itu ngotot yang penting lahirnya kata-kata, sehingga kalau nggak cocok dengan tafsirnya kata-kata tidak bisa diterima. Yang satu dalam esensial, lu sing penting kan niatnya yang dimaksudkan yang mana kan gitu. Walaupun tak mengatakan nih punya hutang 1000, tapi yang dimaksudkan atau niatnya itu titipan kan juga masalah. Karena arafu ila qos di ngoten lho. Nah, niku lek disimpulaken ta mboten mawon. Arti ketika ada suatu bahasa di dalam lughat, di dalam sigot, yang dimana bahasa tersebut mempunyai keihtimalan beraneka ragam makna, ini apakah dikembalikan kepada urfan makna yang terdekat, apakah disesuaikan dengan tujuan dari orang yang mengucapkan. Nah, dalam hal ini walaupun tidak tahu tujuannya, tapi orang yang mengatakan kan bisa diklarifikasi untuk memberikan tujuan daripada mengucapkan. Makanya menurut yang pertama tetap disesuaikan dengan penjelasannya orang yang ikrar. Maden. Jagat paham. Nanti mau merodok melempem ngoten kita sih rodok pantes mergo ini udan-udan. Mergo sing maca barang iki kaya kelir-kelir ndelokane ini. Lho. Oh, Mbah Ibrahim yo jenenge. Nggih terus terang ngobrol niku nggih. Turu terus sama bukan terus. Ngarep tangi kaya apa to yo. Nah, sedeng tangenan iki kaya rada glir-glir ngoten. Kultu akhlan minasyarhi fa iza qabilna tafsira bil wadi'ah fal aso annaha amanatun fayuqbalu da'wau bitalab ba'dal ikrar. Kalau ternyata kita sudah memenangkan pendapatnya penjelasan si mukir bahwa memang betul wadi'ah titipan, setelahnya terjadi ikrar tersebut, maka barang tersebut menjadi amanah, karena barang yang dititipkan itu adalah merupakan amanah. Artinya amanah, kalau terjadi kerusakan tidak sampai gegabah tidak kewajiban mengganti, kalau gegabah wajib mengganti. Itu kata amanah. Lain kalau doman, kalau doman itu wajib apa itu gegabah tidak gegabah tetap wajib bertanggung jawab selama di situ tidak diizini, hanya itu saja. Kalau beda nih amanah kalau doman. Dan istilah itu akan berkembang terus di dalam semua fikih muamalah. Karenanya wadakwa rodi badahu, kalau setelah nyekrat sudah saya kembalikan, tapi 1000 niku sudah saya kembalikan karena sudah divonis itu sebagai titipan dan dia mengaku sudah dikembalikan, ya sudah ambiar, karena di dalam titipan itu mengaku mengembalikan diterima. Sebab memang orang yang dititip itu pada dasarnya tidak punya kepentingan.
Wa muqabilu asah qaulul Imam Anil Asyab annaha madmunatun nadharun ila qaulihi alayya as-sadiq bid'ati. Kalau menurut muqabilul asah, walaupun itu titipan, karena dia mengucapkan alayya itu sebagai tanggung jawab full, tanggung jawab penuh, maka barang yang dititipkan itu bukan lagi menjadi amanah tapi menjadi doman. Dimana kalau doman itu harus tanggung jawab dengan secara penuh. Kenapa? Karena melihat dari kata alayya as-sadiq bid ta'ati fiha. Kata alayya ini berarti maksudnya adalah bisa dengan kerusakan yang gegabah, sebab dia mengatakan tanggung jawab. Alayya tanggung jawab, berarti itu terjadi kerusakannya dengan gegabah, mengakui dengan gegabah. Karena kalau tidak gegabah tidak ada alayya. Wa ujiba bisidqihi biwujubi khifdiha. Tapi yo muqabil asai bisa dijawab. Ya ndak bisa kalau kamu tafsiri, kalau kamu jelaskan tetap menjadi doman dengan kata alayya tadi ditafsiri dengan ta'addi. Ndak bisa. Kenapa? Karena kata-kata alayya ini bisa diartikan dengan wajib khifdunya, bukan gegabah kerusakan. Wa qaulu ba'dal iqrar ay bi tafsirihi muta'alliqun bi talaf, yakni doman dan tidaknya itu setelahnya ikrar terjadi kerusakan. Walawi ta'ala abirat qabral ikrar lam yuqbal. Kalau memang sebelum ikrar dia sudah mengakui sudah dikembalikan, atau mengaku talam atau rob sebelum ikrar, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena perkara yang rusak atau perkara yang telah dikembalikan itu tidak bisa menjadi alai, tidak menjadi kewajiban. Wa in qala lahu inti au ma'i albun sudika bidak wal wadi'ah warad wa talaf qatan wallahu. Kalau dia mengatakan bagi Zaid memiliki barang di kekuasaanku, di pangkuanku, atau bersamaku, Zaid mempunyai barang, mempunyai hak 1000 di pangkuanku, di sandingku. Kalau seperti ini bisa dibenarkan tentang penafsiran wadi, mengaku bahwa itu wadi'ah itu dibenarkan, wadi'ah itu titipan dan telah dikembalikan. Ini wadi'ah dan sudah saya berikan atau telah terjadi rusak, bisa dibenarkan karena lafaz inti atau ma'im memang dekatnya itu pada makna titipan. Ada awalam li'anna lafdo musyirun bil amanah, karena kata inti atau ma ini memberi isyarat tentang amanah. Walau qala lahu alayya alfun wadi'atan kubilah, kalau dia mengatakan saya telah mempunyai hutang pada Zaid 1000 karena titipan atau sebagai titipan, ini bisa diterima. Wa uwilat alayya biwujubil khildi, sedangkan kata-kata alayya wajiban bagi saya itu maksudnya wajib menjaga, bukan wajib mengembalikan.
Wakila la yuqbalu fi qouli wa alayya fi qouli wa alayya. Wakila la yuqbalu fi qoulihi wa alayya. Wala qabuli dadak ngoten kan. La yuqbalu fi qaulin. Menurut sebagian ulama, kata-kata alayya terus ditafsiri dengan wadiah itu tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Kenapa? Karena alayya itu berasumsi menjadi kewajiban, menjadi hutang, menjadi tanggung jawab, bukan penjagaan. Wa ala qabuli data atalaf awiroda kubila filasohi. Kalau menurut kaul yang mengatakan kaul asoh bahwa perkataan mukir, perkataan orang yang ikrar, saya mempunyai hutang 1000 dengan wadiah, ini diterima. Kalau ketika diterima, berarti apabila mengaku barangnya sudah rusak atau saya kembalikan, bisa dibenarkan. Kenapa? Karena dengan kata-kata wadiatan ini memperjelas bahwa alayya bukanlah menjadi hutang. Dan ketika sudah ditafsiri dengan wadiah, diponis dengan wadiah, perlu kita ketahui bahwa wadiah dan wadiah itu termasuk amanah. Karenanya mengaku mengembalikan ini bisa diterima. Wis. Walau aqarra bi bai'in au hibatin awa ikbatin fiha sumakola kana zalika fasidan. Jadi apabila dia mengatakan walau aqarra, mengakui dengan jual beli atau hibah atau sudah menyerahkan di dalam hibah, kemudian dia mengatakan sumakolah, mengatakan kana fasidan, tapi beknya fasid, hibahnya fasid, ikbatnya fasid. Wa aqrartu lidzanni asikah, sedangkan saya ikrar karena mempunyai dugaan saya itu sah. Lam yuqbal fi qaulihi bi fasadihi, dan tidak bisa diterima dengan kata-kata ikrarnya rusak. Tidak bisa diterima kata ikrarnya rusak. Makanya walau takhliful muqarrulah annahu lam yakun fasidan, maka boleh menyimpah kepada muqarrulah orang yang diikrari bahwa ikrarnya tersebut tidak fasid, yang berarti kalau tidak fasid tetap punya hutang. Arti ada orang mengakui bahwa dia telah menjual atau menghibahkan atau telah menyerahkan, terus dia mengatakan tapi itu semuanya fasid, ikrar saya itu fasid, dikarenakan saya mengakui itu, saya anggap bahwa beknya sah, hibahnya sah, ikbatnya sah, saya nyana sah, dan ternyata gak sah, ya makanya ikrar saya gak sah, ikrar saya itu fasid. Jadi ada orang mengakui tentang jual beli atau hibah atau ikbat, terus mengatakan
ikrar saya tadi itu gak sah, fasid. Kenapa fasid? Karena saya punya dugaan hibahnya itu sah dan ternyata gak sah, maka ya fasid. Kata-kata yang mengatakan bifasadihi niki tidak bisa diterima. Karena tidak bisa diterima, kalam yukbal fi qaulihi bi fasadihi, mengatakan ikrarnya fasid itu tidak bisa diterima, tetap yang dimenangkan ya tetap punya hutang. Tapi boleh menyumpah kepada orang yang diikrar, ya yo kamu berani bersumpah enggak kalau barangnya itu memang tidak fasid. Kalau memang nanti berani bersumpah bahwa barangnya tidak fasid, ya tetap mempunyai hak, punya hutang 1000. Kalau ternyata tidak berani bersumpah, tinggal yaminur roh. Kalau dia berani bersumpah bahwa memang itu fasid, ya sudah. Ngoten lho. Ini termasuk tolak. Dia itu mempunyai dugaan sudah menolak 2 kali, terus menolak lagi 1 yang berarti 3. Sehingga mengatakan kamu sudah saya tolak bain. Mengatakan tolak bain itu dikarenakan mempunyai dugaan tolak yang pertama dan kedua itu sah. Tapi setelah tabayana bahwa tolak yang kedua itu tidak sah, tidak menjadi tolak, apakah dihukumi dengan kata bain berarti menjadi 3? Apa diterima bahwa mengatakan kamu saya tolak 3 tersebut karena punya dugaan kalau yang kedua sah dan ternyata enggak sah, maka tidak bisa menjadi 3. Ya sama dengan ini. Kata-katanya tidak bisa diterima kecuali kalau mau bersumpah, kalau apa itu namanya, bisa disumpah orang yang diikrori. Kalau tidak mau kemudian dia itu adalah kembali kepada yaminurot. Itu kalau di hadapan hakim. Apabila tidak di hadapan hakim, ya tidak usah, ya realitanya saja. Realitanya ya memang betul-betul mengaku apa tidak gitu saja, karena itu yudayan, dikembalikan kepada agama masing-masing, pada hatinya masing-masing. Lah sedangkan diterima gak diterima ini urusannya ketika di dalam peradilan. Sebab hakim itu tidak mau urusan maksudku ini nggak usah, tapi langsung kata-kata itu seperti ini, ngoten. Makanya ketika sumpah barang itu di hadapan hakim nggak akan pernah bisa ditoleransi dengan model tauriyah. Kamu mencuri, tidak. Yang dimaksudkan tidak mencuri lain, nggak bisa. Memang ketika istilah antara antara lafid dengan niat, itu yang dimenangkan adalah niat illa indal hakim, kecuali di dalam di hadapan hakim, maka yang diterima adalah lafidnya, lafadznya, bukan niatnya. Ngoten. Makanya kalau di dalam hakim jangan pelin-pelan dengan kata ya, jadi kalau tahu ya katakan tahu, kalau tidak ya tidak, ngoten lho. Wes. Fa inna kalanil khalaf kalafal mungkir anau kana fasidan, ketika orang yang mukarrah itu
tidak berani bersumpah, ya tinggal menjadi dikembalikan kepada mukir yang disebut dengan yaminur roh. Berarti akhirnya menang. Wabari ala kalau menang, wabari aminal be' wal hibah. Akhirnya dia ambyar dari be' dan hibah. Wa ibaratul muharrar waratul kasriyah wa hukima bi butlanil be' wal hibah. Kalau menurut ibaratnya muharrar dan raudhah tidak disebut bari aminal be' wal hibah, tapi hukima bi butlanil be' wal hibah. Maknanya sama, bahasanya berbeda. Walau qala hadzidar li Zaidin bal li Amrin au ghasabtuha min Zaidin bal min Amrin, sulimat li Zaidin fil adha, sulimat li Zaidin wal azhar anal mukir yagrimu qimatahu li Amrin au li annahu hala bainahu wa baina bil iqrar awal wasani la yagrimu lahu li musafat jadawatul iqrar bihal lahu milkul ghair. Kalau dia mengatakan rumah ini miliknya Zaid, balik teh Umar teh Umar, atau saya gosok rumah ini dari Zaid, dari Umar, dari Zaid, dari Umar, bahkan dari Umar. Kalau seperti ini, maka rumah itu diberikan kepada yang pertama. Yang pertama tadi saya punya rumah ini milik Zaid. Terus dibalik Amrin. Ini enggak ganggu. Jadi tetap rumah itu tetap milik Zaid, tapi kata-kata balik Amrin ini bisa diambil tindakan lagi. Apa? Wal azhar anal mukir yagrimu qimatahu li Amrin, harus juga mengganti kepada qimahnya rumah itu kepada Umar. Rumahnya milik Zaid, tapi karena dia telah mengakui pada Zaid dan kepada Umar, juga harus membayar qimahnya rumah itu kepada Umar. Ya kalau rumah kerdus nurut murah. Rumah rumah sing kan ngono kae ngejoli luru rumahe dikekno Zaid terus marang ngoten sik ngejoli ki mai. Nah saiki omah niku ya di atas 200 juta, 200 juta ora apa-apa niki. Kurang dadi metune saiki nok miline. Alasannya apa? Di annahu khala bainahu wa bainaha, karena mengambil ikrar dengan bil ikrar al-awwal. Dengan ikrar yang pertama berarti menghalang-halangi miliknya Umar. Yang kedua, wasani la yakrimulai li musabatil ikrar biha lahu milkal ghair. Menurut yang kedua tidak harus tanggung jawab karena mungkin ikrarnya itu adalah ikrar miliknya orang lain yang tidak sah. Lah mengakui barang itu miliknya orang lain, ini merupakan ini miliknya kaya, itu bodoh karo saksi, itu bukan ikrar, nggak sah. Wa yasiqu al-istisna ini tasola walam yastaghrik al-mustasna minhu. Ikrar dengan tidak disisnai, di pengecualian, ditaksis, ini sah dengan catatan antara mustasna minhu dengan mustasna muttasil satu, syarat siji. Dan nanti nomor loro tidak tidak istighraq, tidak menghabiskan. Nomor telu, niat untuk istisna qabla farohil yamin. Jadi sebelum sempurnanya sumpah itu sudah niat untuk
istisna. Contohnya sing ini gini, kita surah walam yastaghrik mutasil dan tidak menghabiskan pada mustasna minhu nahu lahu alayya asratun ila salasatan. Ini menjadi 7. Saya punya hutang 10 kecuali 3 dengan catatan mengatakan ila salasatan ini gandeng karo asratun langsung. Kedua, tidak jelas ini tidak menghabiskan karena salasa tidak menghabiskan asro. Ketika mengucapkan alaya asratun sudah mempunyai tujuan untuk mengecualikan dengan salasatan. Bikhilafi ila asrotan falayasiku atau samu asrotun. Kalau dia mengatakan saya punya hutang 10 kecuali 10, ini tidak bisa diterima. Kata-kata asrohnya berarti kenapa? Karena istiqroh menghabiskan. Kalau menghabiskan berarti iqrohnya tidak sah. Kalau tidak sah berarti kembali kepada asli. Apa? Punya hutang 10. Walau sakata ba'dal iqrar au takalama bi kalamin ajnabin sumastasna lam yasik al-istisna. Kalau memang setelahnya iqrar terus diem atau jagongan baru mengistisnakan, maka istisnanya juga tidak sah disebabkan tidak mutasil. Walaupun kata mutasil itu khilafiyahnya banyak sekali. Ada yang mengatakan 1 hari, ada 3 hari, ada yang urfan. Kenapa yang mengatakan 10 hari? Karena kasus dalam perintahnya Allah dengan mengucapkan illa ayyasha Allah itu ada syarat. Setelahnya Rasulullah mengatakan inni fa'ilun dzalika ghoda, saya akan melaksanakan. Terus kalau Gusti Allah disusuli itu sudah bertahan berhari-hari, itu 40 hari. Benar-benar kok, beneran hampir setahun itu benar menerima wahyu. Terus kalau Gusti Allah disebut wala taqul lakuma wala taqul ini fa'ilun dzalika ghoda illa ayyasha Allah. Jaraknya panjang. Makanya ada yang mengatakan jaraknya istisna dengan mustasna minhu itu setahun. Guna sing 1 hari dan sebagainya. Iku khilafiyah kabeh. Bahwa minan nafi al-isbat, bahwa minal isbat nafyun wa minan nafi isbat, menurut pandangannya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i sejak dari nafi niku isbat, dari isbat niku nafi. Hanafi tidak. Contohnya iki. Lahu alayya asratun ila tis'atan ila samaniyatan wajabat tis'atun. Saya punya hutang 10 kecuali 9, kecuali 8. Maka kewajibannya adalah 10. Kenapa? Kan 9. Karena apa? Karena kita mengatakan saya punya hutang 10 kecuali 9. Berarti 1. Kecuali 8 masuk 1 tambah 8 kali tadi 9. Carane ngeten. 9 dijukuk 8. 1 10 cukup 1 9 ngoten. Atau ngeten 10 tambah 8 18 cukup 9 sama saja. Itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Makanya kalau orang mengatakan qaumal qaumu ila Zaidan, itu menurut Imam Syafi'i Zaid tak berdiri. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid saja, hanya Zaid saja yang berdiri langsung. Tapi kalau menurut mazhabnya Hanafi enggak. Ya kau berdiri, Zaid enggak menghukumi. Ada itu. Bu. Yes, li'anal makna ila tis'atan talzamu ila samaniyatan talzamu. Fatalzamu samaniyatun fal wahid al-baqi minal asrah. Karena apa kok dihukumi dengan kewajiban 9 disebabkan maknanya
lahu alaya asratun ila tis'atan ila samaniyatan adalah latar jamu ila samaniyatan, maknane ila tis'atan latar jamu ila samaniyatan, kecuali 9 tapi tidak wajib kecuali 8 yang wajib, berarti batal jamu asamaniyah wajibane 8. Wal wahid al baqi minal asrah, sedangkan 10 di juga 9 tadi akal 1 ditambahi 8 berarti 10 9. Wa yasiru min ghairil jinsi ka alfin illa sauban, boleh istisna dengan selain jenis. Saya punya hutang 1000 kecuali dot ini. Wa yubayyin bi saubin qimatuhu duna alfin, dan nanti karena syaratnya istisna tidak istighraq kepada mustasna minhu, maka diberi penjelasan tentang harga saub itu dengan sebawahnya 1000. Kalau dengan harga saub 1000 istighraq tidak sah ikrarnya. Pain bayana bisubuti kimatihi bisubuti kimat ya bisaubin kimatu alfun wal bayan lahun, kalau menjelaskan saya punya hutang 1000 kecuali dodot, kecuali pakaian, yang pakaiannya itu harganya 1000, maka bayannya tersebut mulghoh, tidak diterima. Kalau tidak diterima wayabtul al istisna, istisna-nya batal. Kalau istisna batal berarti kembali kepada asli, punya hutang 1000. Li'annahu bayana ma'arada bihi maka annahu. Kenapa? Wa tulisisna li'annahu bayana ma'arada bihi. Maka annahu talafadza bihi, karena menjelaskan perkara yang dikehendaki, seakan-akan dia melafadzkan dengan perkara yang dikehendaki tadi. Wa qila la yabdulu fayubayyinu bi ghairi mustaqriqin, menurut Kil tidak batal, akan tetapi harus menjelaskan harus menjelaskan dengan yang lebih rendah daripada mustasna minhu. Wa yasihu minal ain kadhidar lahu ila hadzal bait. Boleh juga istisna dengan apa itu namanya dari ain, dari sebagian dari keseluruhan dari ain. Contohnya rumah ini miliknya Zaid kecuali kamar ini kan dari ain, dari ainnya bed semuanya kecuali rumah ini, ya kamar ini, itu bisa. Terus maka sedikit sana. Au hadis darahim lahu illa zad dirhami illa zad dirhama. Saya punya hutang atau apa itu namanya, saya punya tanggung jawab ini beberapa dirham ini kecuali dirham yang ini, ya enggak apa-apa. Kan pokok sementing enggak istighraq. Au hadzal qati lahu ila hadzal, saya punya hutang satu rombongan pakaian khayawan ini, sak kompi, sak kandang, kecuali kambing ini bukan. Wa fil muayyan wajhun syadun annahu la yasiku al istisna minhu, ada wajah yang syad yang mengatakan istisna dari muayyan tidak sah, berarti mengatakan saya punya tanggungan rumah ini kecuali sak kamar ini tidak sah. Alasannya apa kok tidak sah? Li'annahu ghairu mu'tadin, gak wajar, gak biasa. Wal mu'tad al-istisna minal mutlak, biasa istisna itu tidak dari muayyan tapi dari perkara yang masih mutlak terus istisna tidak dari muayyan itu. Sedangkan mengartikan bahasa ini harus disesuaikan dengan adat. Betul. Kultu kama qala rabbi bisyarki law qala haula'il abidu
lahu ila wahidan kubila. Kalau ada orang mengatakan semua hamba ini miliknya Zaid kecuali satu ini, itu diterima. Waruji'a bil bayan ilaihi. Kubila wa'ulai lahu ila wahidan kecuali satu, tapi tidak ditentukan satu itu yang mana. Semua hamba ini, semua budak ini menjadi miliknya Zaid kecuali satu. Nah ini bisa dibenarkan dan satu itu perlu dirujuk di dalam bayan mana, yang satu ini yang mana. Wa in matu ila wahidan wa zama annahu al-mustasna sudika biyaminihi. Ternyata budaknya semuanya mati kecuali satu. Terus yang saya maksudkan kecuali hanya ini saja, ya dibenarkan. Bisa tinggal siton we utang mati kabeh. Anakku aku sidika biyamnya anakku anak jaran tabilisna ala sahih bahwa alam wasani la yusataku litihma menurut pendapat yang kedua tidak bisa dibenarkan disebabkan perlu dicurigai. Faslun idza aqarra binasabin. Wis wae. Ya wis ape wis bengi. Karena 10 menit. Salah alam sebab anak cinta kono karo jagongan ngene. Rada cepet anone. Mripate niku rada sepet ngoten lho ngene. Lek ngantuke ora sepet. Allah alam sebab